soal mata kuliah menggambar teknik kelas A dan B ya. Ini totalnya berapa semuanya? Yang dari kelas A dan B itu untuk kelas A ya, untuk kelas A totalnya adalah 35 ya, untuk kelas A 35. Kemudian untuk kelas B berjumlah berapa ini? 37. Berarti 35 kelas A dan 37 kelas B ya. Yang lain kemana belum ini masuk bergabung, diinfokan ya ke kelas apa yang belum bergabung di virtual Zoom ya. Oke, kita mulai aja ya karena sudah di jam 9. Nah, di bagian ini untuk pertama kali tampilannya untuk share screen-nya sudah keluar tampilan share screen di awal. Untuk layarnya sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi ini adalah mata kuliah menggambar teknik. Nah, sebelum masuk ke materi, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ya, karena ini pertemuan pertama ya, untuk kelas A dan B. Jadi di bagian ini kita sudah menggunakan metode namanya OBI untuk kurikulumnya. Apa itu OBI? Bisa dilihat di bagian ini ya, di bagian tampilan awal perkuliahan. Untuk OBI ini ada poin-poin penting, seperti yang pertama ada mengenai capaian lulusan. Capaian lulusan ini menceritakan capaian apa yang didapatkan dari lulusan, karena prodinya adalah prodi teknik perkapalan. Jadi lulusannya setelah mengikuti mata kuliah menggambar teknik, capaian apa yang didapatkan. Lalu untuk mata kuliah CPMK, capaian pembelajaran atau yang biasa disingkat CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini capaian pembelajaran mata kuliah ini khusus untuk mata kuliahnya. Mata kuliahnya adalah menggambar teknik. Jadi setelah mengikuti mata kuliah menggambar teknik, apa yang didapatkan setelah mengikuti materi perkuliahan tersebut. Pada poin pentingnya di bagian ini, OBE itu adalah mengubah paradigma atau cara berpikir, bukan apa yang diajarkan dari saya sebagai dosen atau sebagai yang menyampaikan materi. Dosen itu hanya berperan sebagai fasilitator, memfasilitasi untuk mempelajari atau untuk belajar mengenai perkuliahan menggambar teknik. Kemudian poinnya adalah melainkan apa yang di bagian ini mampu atau dapat dilakukan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan atau setelah mengikuti mata kuliah menggambar teknik.
Oke, ini adalah penjelasan awal, sebagian awalnya. Yang pertama, apa itu konsep dari OBI? OBI itu adalah merupakan suatu metode atau pendekatan yang fokusnya, basisnya adalah learning outcome yang di bagian ini harus dicapai oleh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah menggambar teknik. Kemudian yang disampaikan oleh saya sebagai fasilitator atau sebagai dosen ini bukan hanya semata-mata pada materi saja. Jadi pada materi yang disampaikan ini kan materinya cukup singkat ya, karena pertemuannya juga singkat. Materinya ya bisa bersumber dari yang lain. Artinya materi yang sumber yang berhubungan dengan mata kuliah menggambar teknik itu bisa dijadikan acuan atau sebagai sumber referensinya. Tidak hanya bersumber dari dosen sebagai yang memberikan materinya. Oke, lalu yang bagian selanjutnya, nah, untuk capaian lulusan di OBI ini ada skemanya. Yang pertama, capaian lulusan apakah sudah tercapai. Kemudian pembelajarannya, lalu proses pembelajaran. Untuk proses pembelajaran ini yang kita lakukan dengan cara daring ya. Daring itu artinya melalui online atau virtual Zoom. Ada juga secara luring. Luring itu di luar jaringan, berarti secara on class, bertemu langsung. Nanti di minggu-minggu berikutnya kita akan coba lakukan secara luring ya, secara on class. Kemudian ada proses asesmen. Asesmen ini adalah proses penilaian dan di bagian akhir melakukan evaluasi untuk menentukan apakah capaian tersebut bisa didapatkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah menggambar teknik. Oke, lalu di bagian berikutnya ini saya masih ngasih pembukaan ya. Nanti kita akan masuk ke materinya. Ini konsep dari outcome based education atau OBI. Pertama berorientasi pada output. Output itu artinya apa yang bisa dimiliki atau yang didapatkan setelah mengikuti perkuliahan ini ya. Perkuliahan namanya ya menggambar teknik. Kemudian setelah mengikuti perkuliahan harus dievaluasi. Nah, melakukan evaluasinya itu bisa dikerjakan dengan cara melakukan analisis, misalnya merancang, kemudian mengevaluasi desain dari gambar atau model gambar yang dibuat, atau bahkan mengevaluasi, misalnya melakukan penilaian untuk membuat model gambar-gambar yang create ya, gambar baru ya untuk di teknik perkapalan. Kemudian yang selanjutnya, pembelajaran ini harus selaras ya dengan materi, metode, kemudian aktivitas dan tugas yang diberikan supaya bisa mencapai outcome-nya. Outcome-nya itu adalah luaran dari hasil pembelajaran menggunakan ini ya, untuk mata kuliah menggambar teknik. Kelanjutannya, asesmen berbasis capaian, penilaian mengukur apakah mahasiswa benar bisa mencapai kompetensi yang ditargetkan. Nah, kompetensinya apa yang nanti kita coba lihat sekilas ya di bagian slide berikutnya yang ditargetkan. Selanjutnya, di bagian berikutnya untuk continuous improvement merupakan hasil asesmen yang digunakan untuk melakukan perbaikan di kurikulum-kurikulum berikutnya. Kalau pada saat ini di kurikulum tahun 2026 ya, nanti di next year atau tahun berikutnya di 2027 itu
Ya, tujuannya untuk bisa memperbaiki apa yang perlu ditambahkan dari materi yang sudah diberikan tersebut. Oke, nah ini saya mengajarnya bersama dengan Bu Wiwin ya, sudah tahu ya Bu Wiwin kalau di teknik perkapalan. Saya ini di uh, Mechanical Engineering di teknik mesin. Nama saya Damora Rangasiwi. Saya tim teaching bersama dengan Bu Wiwin. Jadi nanti ada pembagian pengajaran ya. Jadi di awal UTS, belum UTS ya, pertemuan 1 sampai 7 itu ini dengan saya. Kemudian nanti dengan setelah UTS berarti dilanjutkan dengan pertemuannya dengan Bu Wiwin ya. Oke, lalu yang berikutnya, nah ini adalah deskripsi untuk mata kuliah teknik perkapalan ya. Suaranya stabil ya di virtual Zoom-nya untuk suaranya. Bisa terdengar dengan jelas. Jelas, Pak. Jelas, Jelas. Pak. Jelas, Jelas. Pak. Sangat jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau jelas saya lanjut lagi ya. Jadi kalau misalnya suaranya buffer atau tidak stabil, nanti tolong diinformasikan ya. Yang pertama ini di teknik perkapalan. Nah, deskripsi singkatnya itu untuk mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai gambar mesin yang meliputi ada gambar kerja, komponen, bagaimana mengenai penggunaan toleransi, terus ada toleransi sudut, lalu toleransi geometri, konfigurasi permukaan dalam gambar, lalu ada penggunaan, nanti biasanya dilanjutkan dengan Bu Wiwin itu dengan praktikum ya, ada praktikum 2 dimensi, gambar 2D dan gambar 3D ya, AutoCAD 2 dimensi dan 3 dimensi. Pokok bahasan, ini kita cerita tentang toleransi, kemudian ada nanti masalah dimensi ya. Dimensi itu bagaimana memberikan dimensi itu berupa ukuran di gambar teknik itu bagaimana mendefinisikan atau memberikan ukuran yang tepat ya pada saat membuat gambar. Jadi kalau gambar itu kan ada gambar misalnya ya secara sederhananya kan ini kira-kira gambar apa? Ini adalah gambar uh, ini adalah gambar kubus ya, tapi tidak ada ukuran. Berapa ukurannya? Ukuran dari sini ke sini. Nah, itu seperti apa pemberian dimensi atau ukurannya? Oke, lalu yang berikutnya, nah di bagian sini ada yang tadi sudah disampaikan ya di slide sebelumnya ada OBI. Kemudian OBI itu menceritakan CPMK. CPMK itu merupakan singkatan dari capaian pembelajaran, M-nya itu adalah mata kuliah. Jadi capaian pembelajaran mata kuliahnya apa? Mata kuliahnya adalah ini, menggambar teknik. Yang pertama setelah mengikuti ini, mata kuliah menggambar teknik, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar, fungsi, standar dalam menggambar menggunakan standar SNI atau standar ISO. Mahasiswa mampu menggambar atau mampu membuat gambar teknik 2D, 2 dimensi secara manual dengan ketepatan bentuk. Ketepatan bentuk itu berarti bicara tentang dimensi, ukuran, dan skala. Nah, skala ini namanya ada skala pembesaran, ada skala pengecilan. Jadi ada skala pembesaran, ada skala pengecilan, dan itu harus bisa dipahami. Mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak, nanti yang akan dilanjutkan dengan Bu Wiwin menggunakan AutoCAD untuk menghasilkan gambar teknik digital.
Selanjutnya di bagian keempat ini capaian pembelajaran mata kuliahnya mahasiswa mampu menafsirkan. Nah, ini bagian yang paling penting ya. Menafsirkan itu artinya membaca, memahami, mengerti gambar untuk suatu desain atau rancangan. Karena gambar itu adalah bagian dari bahasa komunikasi. Jadi kalau di bidang teknik, ya di engineering, jadi gambar itu adalah alat komunikasi. Komunikasi untuk apa? Jadi antara misalnya ada seorang desainer, perancang, kemudian ada pekerja. Nah, bagaimana antara desainer dan pekerja tersebut berkomunikasi? Komunikasinya menggunakan gambar teknik. Jadi tidak menggunakan misalnya berupa kata-kata atau kalimat atau paragraf, tapi berupa gambar. Nah, untuk bisa memahami gambar harus ya minimal setidaknya memahami konsep dasar. Konsep dasarnya apa ya? Ini yang tadi dijelaskan seperti eh, penggunaan dimensi, kemudian toleransi, lalu ukuran, kemudian eh, masalah apa tampilan potongan gambar dan lain sebagainya. Itu adalah bahasa komunikasi di gambar teknik. Oke, lanjut lagi di bagian berikutnya. Ini adalah poin penilaian untuk mata kuliah menggambar teknik. Komponen penilaiannya menggambar manual, kemudian UTS, UAS, project 2D atau 3D ya, 2 dimensi ke 3 dimensi dengan menggunakan AutoCAD. Di bagian ketentuannya, kehadirannya jangan lupa ya, untuk kehadirannya itu adalah 80%. 80% berapa kehadirannya? Minimal 13 kehadiran. Jadi secara database di sistem nanti ketika kehadirannya kurang dari 13, misalnya hadirnya cuma 10 atau hadirnya 9. Walaupun mengerjakan ini ya, menggambar manual, mengumpulkan, mengikuti UTS, mengikuti UAS, lalu project menggambar 2D dan 3D-nya itu dikerjakan. Ini secara penilaian, maka nilainya tidak muncul ya, tidak keluar. Jadi yang perlu diperhatikan, ini jangan sampai lupa, untuk tingkat kehadirannya, ini ya, saya lingkari, minimal 13, totalnya 16, berarti ya kalau tidak hadir itu ya 3 kali, artinya tiga kali tidak hadir, 13 hadir, jadi kehadiran 80%. Oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan untuk tidak ada ya untuk menggambar tekniknya ya. Nah, kalau tidak ada, saya akan masuk ke materinya. Nah, di bagian ini jika ada yang mau ditanyakan untuk materinya bisa mengaktifkan mic-nya atau menuliskan pertanyaan di kolom chat virtual Zoom-nya. Yang pertama, menggambar teknik. Apa arti dari menggambar teknik? Menggambar teknik itu merupakan suatu skill ya. Kalau bicara tentang keterampilan itu adalah skill. Jadi menggambar teknik itu merupakan skill. Ilmu dan keterampilan atau skill bagaimana menyajikan bentuk. Karena gambar ditampilkan dalam visualisasi ya, dalam bentuk visual. Berarti kalau bicara tentang bentuk berarti tampilannya visual. Visual artinya bisa dilihat dengan panca indera. Panca inderanya apa? Ya menggunakan mata. Itu adalah bisa dilihat ya secara visual bentuknya. Kemudian ukuran. Untuk ukuran berarti menceritakan tentang dimensi. Berapa dimensi yang dipergunakan dengan ketentuan harus ada satuan. Apakah menggunakan satuan
mm, milimeter, atau menggunakan misalkan satuannya sentimeter. Tapi umumnya biasanya kalau gambar menggunakan satuan ini ya, milimeter, karena ada gambar objek yang cukup kecil, misalnya gambar skrup atau gambar baut atau gambar bracket, ya akan lebih detail dengan satuan milimeter. Bagian selanjutnya ada kata konstruksi. Konstruksi itu merupakan susunan, jadi ada gambar yang digabungkan, gambar 1, kemudian gambar 2, lalu diassembly, part 1, part 2 digabung sehingga membentuk suatu susunan tertentu. Jadi kalau di teknik perkapalan, misalnya ya gambar mesinnya atau gambar kapalnya, lalu di bagian berikutnya gambar konstruksi atau susunan dari mesin, lalu digabungkan. Itu adalah cerita mengenai skillnya, menyajikan bentuk, ukuran, konstruksi, dan informasi teknis. Nah, ini adalah poin pentingnya, informasi teknis, karena gambar itu adalah alat untuk komunikasi. Jadi, gambar harus bisa memberikan poinnya, memberikan informasi. Informasi apa yang bisa dipahami, atau informasi apa yang bisa dikenali dari gambar tersebut. Secara grafis, berarti gambar itu ditampilkan secara grafis ya. Grafis itu ya tampilan secara menggunakan, kalau gambar menggambar teknik ya, menggambar teknik itu kan umumnya menggunakan garis. Jadi ya ini adalah grafisnya, garis. Jadi misalnya ini ini adalah garis. Berapa ukuran dari titik A ke misalnya ke titik B. Itu adalah secara garis menggunakan standar tertentu. Nah, untuk standarnya apakah menggunakan standar tadi ada namanya SNI atau menggunakan standar ISO. Sehingga gambar ini bisa dipahami dengan baik. Kenapa perlu standar? Yang jadi pertanyaan. Kenapa diperlukan standar? Kalau tidak ada standar, nanti akan banyak gambar yang tidak sesuai dengan kaidah. Jadi misalnya untuk standar tertentu ternyata tidak digunakan, sehingga ya membuatnya secara bebas saja atau secara acak. Nah, itu yang diperlukan. Nah, tujuan dari standar ini supaya diperlukan pemahaman yang sama antara perancang, teknisi, dan galangan kapal. Itulah yang ditujukan supaya bisa memberikan pemahaman yang sama untuk perancang, teknisi, dan galangan kapal. Jadi kalau tidak menggunakan standar, nanti bisa saja yang mendesain atau merancangnya itu berdasarkan pikirannya sendiri atau berdasarkan imajinasinya. Kemudian yang membacanya, teknisi, itu akan berbeda lagi. Nah, inilah diperlukan standar penggunaan gambar tersebut. Supaya bisa dengan jelas dipahami bahwa gambar tersebut menjadi suatu media komunikasi yang baik. Oke, lalu yang berikutnya dalam teknik perkapalan, menggambar teknik ini memiliki peranan yang penting. Peranan ini sangat penting ya, ini dilingkari karena kapal merupakan konstruksi yang kompleks. Ketika bicara tentang ada kata kompleks, ini lebih dari satu. Partnya lebih dari satu, bisa saja ratusan. Ada part 1, part 2, part 3, part 4, kemudian digabungkan menjadi suatu
sistem atau konstruksi tertentu sehingga diperlukanlah pemahaman yang baik untuk gambar teknik tersebut. Oke, lalu yang berikutnya untuk gambar teknik ya menjadi tools alat komunikasi secara teknis antara perancang atau desain kapal, engineer, ketika ada workshop, ketika bekerja di galangan, dan bahkan menjadi operator di kapal juga harus bisa membaca gambar tersebut. Nah, di bagian awal tadi ada kata kita cerita tentang dimensi. Dimensi itu artinya, kira-kira ada yang tahu apa arti kata dimensi? Bisa mengaktifkan raise hand atau tadi siapa yang sudah open mic ya? Ya, Farel Agassi Bahri. Itu apa? Apa ini maksudnya? Eh, Dimensi. Dimensi itu ruang yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, Pak. Oke, berarti ada kata ruang ya, ruang, ada kata panjang, ada kata lebar, ada tinggi. Itu adalah dimensi. Jadi kalau diartikan lagi ya, panjang, lebar, tinggi ya itu volume ya. Nah, dimensi itu seperti itu. Jadi kita bisa tahu berapa ukuran panjang dari part tersebut, berapa lebar dari part tersebut, kemudian berapa tinggi dari part tersebut. Nah, kemudian tujuan dari pemberian dimensi yang pertama ini menggunakan teknik pemberian dimensi untuk menguraikan ukuran. Nah, di sini ada kata ukuran. Tadi ukurannya kalau diuraikan ya misalnya ukuran P, berapa ukuran panjang. Kemudian diuraikan lagi berapa ukuran misalnya L, lebar. Lalu berapa ukuran untuk panjang, lebar, dan ini adalah tinggi. Menguraikan ukuran, berapa ukuran panjangnya, lebar, dan tinggi, serta bentuk ya. Bentuk itu seperti apa. Ini kalau cuma cerita ada benda panjang, lebar, tinggi, tapi tidak ada bentuk, itu juga sulit untuk didefinisikan. Nah, makanya kalau misalnya ada kata bentuk, berarti ada gambarnya. Misalkan sebagai ilustrasi ya, paling mudah, ini ada gambar balok. Oke, berarti bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk. Jadi kalau diartikan di bagian ini merupakan bentuk. Bentuknya apa? Berbentuk namanya, ya kita kasih nama kalau sudah lama dikenal ya, namanya adalah, namanya balok. Itu ada bentuknya. Ukurannya, nah ukuran artinya mendefinisikan ini ada nilai P-nya, panjangnya, kemudian dari titik sini ke sini ini adalah L-nya, lebarnya, dan ini adalah tingginya. Ukuran panjang, lebar, tinggi. Bentuknya apa? Berbentuk balok secara tepat pada gambar teknik. Ini adalah gambarnya. Jadi secara mudah ya memahami artinya seperti itu untuk pemberian dimensi. Kemudian yang kedua, membuat dan membaca. Jadi tadi ada meng-create ya. Membuat itu sama dengan create, membuat. Ya, membuat apa? Membuat misalnya tadi membuat balok atau membuat kubus atau misalnya menggambar blok mesin atau menggambar apa? Gear roda gigi ya. Itu adalah create-nya. Lalu dibaca, bagaimana membaca gambar tersebut dengan skala. Apakah skalanya 1:1
atau skala 1:2, ini yang harus diketahui. Nah, untuk skala 1:1 berarti misalnya ini ada gambar misalnya kita buat lagi ya untuk gambarnya. Nah, di ini gambar, misalnya ini adalah gambar balok. Kemudian gambar balok ini garis putus-putus. Kenapa garis putus-putus? Karena tidak terlihat ya atau tertutup dari objek di depannya. Skalanya berapa? Misalnya 1:1. 1:1. Nah, jadi kalau misalnya di sini P-nya misalnya ini ada P, kemudian ini L, lalu ini T ya. P panjangnya diketahui misalnya ya 5 cm. Lalu kira-kira kalau ini apa lebar ya. Lebarnya misalkan berapa? Misalnya 2 cm. Lalu untuk tingginya adalah misalnya 3 cm. Nah, ketika membaca skala 1:1, jadi pada saat gambar ini berada di kertas gambar, kan kertas gambar ya, di kertas gambar. Untuk kertas gambarnya bisa menggunakan kertas, misalnya yang gambar besar itu berapa? A3 ya. Misalnya di kertas gambar A3. Ketika skalanya 1:1, jadi yang kita baca adalah dari titik sini ke sini, dari titik ini ya, dari titik ini. Nah, dari titik 1 ada titik ini titik A, misalnya dikasih nama, titik B, itu adalah ukuran sesungguhnya panjangnya sama, 5 cm. Kemudian dari titik B ke titik misalkan ke titik C, itu juga sama, lebarnya 2 cm. Lalu dari titik ya misalnya A, B, C, lalu ini adalah namanya D. Dari C ke D dengan tinggi 3 cm dengan ukuran yang sama. Itu adalah skala 1:1. Sampai di sini bisa dipahami ya untuk ininya pembacaan skalanya ya. Bisa, Pak. Oke. Nah, kemudian ada apa namanya? Skala 1:2. 1:2. Artinya apa? Berarti 2 kali lipat, ya. Jadi kalau misalnya di sini di kertas gambar ya, di kertas gambarnya itu 5 cm, berarti aktualnya sesungguhnya 5 dikali 2, berarti panjangnya adalah 10 cm. Kemudian untuk L-nya dari B ke C, di gambar tekniknya di kertas gambar ya, tertulisnya keterangan lebarnya 2 cm, benda sesungguhnya panjangnya itu 2 dikali 2 berapa? 4 cm, dan yang ini T ya, tinggi di gambar kertas gambar, di kertas gambar tertulis 3 cm. Sesungguhnya tinggi sebenarnya benda nama bendanya itu adalah balok. Baloknya itu tingginya 3 dikali 2 berapa? 6 cm. Nah, inilah fungsi dari skala. Kenapa fungsi dari skala itu digunakan? Tujuannya kalau misalnya
kertas gambar, media gambarnya misalnya menggunakan berapa ya? A3 ya. A3 kan digulung, bisa digulung ya, dibentangkan. Nah, kalau menggunakan skala 1:1, ini nggak cukup. Misalnya menggambar kapal secara penuh. Misalnya kapal digambar secara penuh. Sedangkan ukuran A3, kertas A3-nya itu ya tidak sampai lebih dari 3 meter. Sedangkan panjang kapalnya, ini panjang kapalnya misalnya sampai katakanlah 20 meter. Nah, ketika ini digunakan skala 1:1, gambarnya tidak bisa masuk ke kertas tersebut karena terlalu panjang. Nah, itulah dibutuhkan penskalaan. Jadi skalanya dikecilkan. Jadi kalau misalnya 20 meter, berarti 20 dibagi 2 berapa? 10. Wah, masih juga kecil. Masih kurang kecil. Kalau kertasnya misalnya panjangnya 1 meter, berarti skala yang digunakan 1:20. Ya. Jadi 1:20 ketika membaca, atau terlalu besar lagi, misalnya 1:20 dibagi lagi misalnya 1:50. Jadi pada saat membaca garis, misalnya garisnya di sini di gambar A3 ya, kertas A3 tertulis 1 cm. Berarti panjang kapalnya, sesungguhnya itu panjang kapalnya itu adalah 1 dikali 50. Nah, tinggal satuan apa yang digunakan. Jika menggunakannya satuannya sentimeter, berarti panjang kapal sesungguhnya itu adalah panjangnya 50 cm. Tapi kalau yang digunakannya, satuannya adalah menggunakan bukan sentimeter ya, misalkan satuan meter. Berarti panjang kapal sesungguhnya itu adalah 50 meter. Jadi itu ya konsep dasarnya mengapa penskalaan itu penting. Tujuannya untuk memasukkan ke kertas gambar. Jadi kalau kertas gambar kan ada ukuran ya. Kalau kertasnya tidak mencukupi untuk gambar sesungguhnya, gambar aktualnya, maka dibutuhkanlah skala. Skalanya bisa jadi ya skala pengecilan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya untuk ini, atau ada mau ditanyakan dulu sebelum berikutnya? Suaranya stabil ya? Stabil, Pak. Oke, lalu yang berikutnya adalah menciptakan gambar dengan menggunakan, nah ini ada skalanya, ada skala metrik, kemudian ada skala teknik, dan ini ada arsitek, tapi yang biasa kita gunakan itu skalanya metrik ya. Nanti bisa digunakan. Kemudian secara umum atau secara tepatnya menempatkan garis ukuran. Tujuan dari pemberian dimensi ini memberikan garis ukuran, berapa garis perpanjangan, lalu sudut. Sudut itu ya kemiringan. Jadi kalau ini ada objek, nah ini berapa sudutnya. Sudut dan memberikan
catatan, misalnya dengan sudut 20 derajat. Itu adalah catatan untuk menjelaskan kemiringan dari sudut tersebut. Bagian selanjutnya mengenal sistem. Sistem pemberian dimensi itu bisa diberikan secara sebaris dan searah. Lalu memberikan dimensi untuk lingkaran, busur, permukaan yang miring ya. Permukaan miring itu ada condongnya, artinya ada sudutnya. Menggunakan lambang, pengerjaan akhir, dan catatan pada gambar. Jadi tujuan dari pemberian dimensi itu ada poinnya ini. Bertujuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dimensi juga nanti ada pemberian bisa lambang ya. Lambang misalnya kalau tadi ada lambang sudut, ada yang menggunakan seperti ini lambangnya. Kemudian untuk pengerjaan di bagian akhir, misalnya untuk bagian yang diarsir dengan bagian yang tidak diarsir itu ada ketentuan. Jadi ada lambang yang diberikan. Oke, saya akan masuk ke materinya pendimensian. Nah, pendimensian ini bertujuan mengetahui berapa besar ukuran. Kalau bicara tentang ukuran, ya berarti harus tahu dulu satuannya apa yang digunakan. Apakah menggunakan satuan cm, cm, apakah menggunakan satuan mm, milimeter, atau menggunakan satuannya meter. Dan bentuk sebenarnya dari sebuah benda atau di satu mesin, ya mesin di industri atau mesin di dalam kapal tersebut. Untuk pemberian teknik pendimensian gambar teknik itu ada garis ukur dan garis bantu. Nah, yang membedakan ini penjelasannya ya, apa yang dimaksud dengan garis ukur? Ini adalah garis ukur. Kita bisa tahu garis ukur dari mana? Dari tandanya. Ini ada tanda ya, bisa dilihat ya kalau di zoom. Ada tanda panah. Ini merupakan garis ukur. Berapa ukuran dari titik sini ke titik ini? Itu adalah ukurnya ya. Jadi dari titik ini ke titik ini. Kemudian garis bantu. Definisi dari garis bantu itu adalah ini. Garis ini ya. Nah, ini adalah garis bantu. Objeknya ini, bendanya. Jadi yang ini garis tanda panah ini bukan merupakan gambarnya, bukan merupakan gambar, tetapi pemberian dimensi. Jadi memberikan dimensi untuk ukuran. Berapa ukurannya? Misalnya, ukurannya misalnya 10 milimeter. Berarti ukurannya dari titik ini ke titik sini, ukurannya 10 milimeter. Selanjutnya, garis bantu fungsinya memberikan keterangan. Keterangan dari mana? Dari titik A, posisinya ketika digaris, itu adalah garis bantu. Jadi garis bantu, jadi harus bisa tahu ya, ini yang dimaksud garis bantu, kemudian ini yang dimaksud sebagai garis ukur. Sehingga jika ditulis, ya nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini masih belum ada keterangan. Nah, keterangan itu nilainya berapa
jarak tadi, jadi misalnya panjangnya, berapa panjangnya, ini juga harus diberikan. Jadi pada saat membuat pendimensian, tidak cukup hanya membuat garis ini saja. Jadi kalau hanya buat garis ini ya nggak cukup. Jadi harus bisa menambahkan. Menambahkan apa? Menambahkan ukurannya. Berapa nilainya. Misalnya tadi nilainya dengan satuan 20. Misalnya ya ini 20 mm. Berarti panjangnya 2 cm. Oke, itu adalah penjelasan untuk pendimensian. Kemudian bagian berikutnya, cara memberikan ukuran dan diameter. Nah, di bagian ini ya, kita mulai masuk ke gambar yang cukup kompleks. Kalau tadi kan hanya gambar, itu aja, gambar apa? Yang sederhana. Ini gambarnya cukup kompleks. Kenapa dikatakan kompleks? Ya, karena berbagai macam bentuk. Ada, apa namanya ini, ada radius, sudut ya. Radius itu sudut. Kemudian ada lingkaran, lalu di bagian sini ada potongan atau bagian yang dipisahkan. Untuk pemberiannya, berarti ya tinggal mengikuti dari berapa jarak panjang keseluruhan. Ya tinggal ditarik garis dari titik sini, dari titik ini ke titik ini. Tarik. Tadi ada ukuran dan ini adalah garis bantu. Ukurannya didapatkan 280. Nah, itu adalah ukurannya, tetapi belum ada satuan. Yang perlu ditambahkan, menambahkan berapa satuannya. 280 misalnya dengan satuan milimeter. Lalu bagian berikutnya ini dikasih ukuran dari titik sentral lingkaran ke paling ujung ya. Berapa ukurannya? 100 berapa? 40 milimeter. Yang ini ukurannya berapa? 60 milimeter. Kemudian tinggi ini dengan ukurannya satuannya 50 milimeter. Lalu tinggi total dari dasar ya, di garis bantunya sampai tinggi di sini dengan ketinggian satuannya milimeter. Dan sudut kemiringan. Untuk sudut kemiringan seperti apa? Ini radiusnya. Radiusnya berarti menghitungnya gimana ini? Ini kan lingkaran ya, lingkaran. Berarti kalau lingkaran jarak dari sini, dari titik ini ke titik ini itu berjarak 20 satuannya milimeter. Itu adalah radius. Jadi kalau ini diteruskan, ini berupa circle. Ini kalau gambarnya ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ini dilanjutkan, ini kan 50 cm ya. Ini kita coba gambar. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini karena gambar apa? Pakai apa namanya? Manual, jadi terlihat tidak seperti lingkaran. Tapi aktualnya, sesungguhnya, aktual sebenarnya itu radiusnya dari titik tengah sini, ini dihapus, misalnya dari titik tengah sini. Nah, jaraknya adalah 50 mm. Jelas. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah cara memberikan ukuran. Untuk cara pemberian ukuran itu, pastikan
ada tadi apa namanya, ini adalah garis bantu, kita singkat aja namanya GB ya, garis bantu, dan ini adalah ukurannya. Jadi cukup mudah ya untuk pemberian ukuran. Oke, lalu yang berikutnya, cara penulisan ukuran. Nah, ini ada standarnya. Tadi yang bicara tentang standar pemberian penulisan ukuran itu seperti ini standarnya. Cara penulisan ukuran benda atau gambar, garis ukur dan angka. Jadi ada garis ukur, ini yang dinamakan dengan garis ukur, kemudian ada angkanya. Angkanya berapa? 50. Jadi kalau di kertas gambar, etiket gambar itu di bagian pojok paling kanan ada skala, dituliskan ada satuan. Satuannya apa yang dituliskan? Misalnya tertulis satuannya sentimeter atau satuannya milimeter. Berarti semua tampilan yang ada di sini untuk tampilannya itu adalah satuan milimeter. Cara penulisan ukurannya seperti itu. Kemudian gambar angka diletakkan di pinggir. Nah, untuk objeknya yang ini di bagian misalnya yang ada ini. Jadi pada saat pemberian nama itu angka diletakkan di pinggir. Di pinggir itu artinya yang dimaksud itu di pinggirnya. Jadi kalau misalnya 50, tetapi 50-nya itu meletakkannya di sini. Nah, itu terlalu jauh. Artinya ya diletakkan di pinggir garis tersebut. Jadi kalau garisnya di sini ya diletakkan di pinggirnya. Kalau ini adalah garis, ya berarti di pinggir garis. Jadi kalau garisnya ini cuman meletakkan ukurannya, diletakkan misalnya ya dituliskan di sini. Itu terlalu jauh meletakkan ukuran benda tersebut. Sebagai contoh, ini ada gambar ya, terlihat di bagian ini. Ada gambar yang diarsir, arsirannya seperti ini. Nah, kemudian kita ingin memberikan ukuran. Berapa ukuran ini ya, ukuran apa? Misalnya ini pipa, berapa diameter? Berarti ditarikkan di sini. Diklik di sini atau diukur di sini, lalu diberikan ukuran. Ukurannya berapa nilainya? 60. Satuannya tahunya dari mana? Nanti di bagian pojok gambar, kertas gambar, itu ada etiket gambar ya namanya. Tertulis satuan apa? Misalnya milimeter. Berarti ukurannya adalah 60 mili. Jadi seperti itu untuk pemberian ukuran ya. Untuk ukuran, jadi ketika ada gambar yang diarsir, ya bisa diletakkan di dalamnya. Lalu bagaimana kombinasi? Jika ada kombinasi, jadi ada gambar yang kombinasi, ini kan gambar kombinasi ya. Ada bagian arsir, diarsir namanya. Kemudian ada gambar yang polos, tidak ada garis-garis atau tidak ada arsiran. Seperti apa pendefinisian untuk pemberian dimensinya? Nah, di bagian ini kita bisa mendefinisikan secara keseluruhan ukuran maksimalnya dari titik sini ke titik sini. Ini ada simbol nih. Nah, simbolnya apa? 4
ya. 400 kalau etiket gambarnya satuannya milimeter, berarti ini adalah 400 milimeter. Kemudian di bagian ini ada apa? Simbol garis lingkaran dicoret ya. Ini kan ada garis lingkaran. Kalau di zoom, dibesarkan. Ini ada simbol. Arti dari simbol ini kan ada arti ya. Ini kalau dilingkarin. Nah, ini artinya diameter. Jadi kalau bicara tentang diameter, berarti bisa dibayangkan objek atau benda ini berbentuk lingkaran. Berbentuk melingkar. Walaupun yang ditampilkan dalam kertas gambarnya adalah gambar 2D. Ini gambar 2D. Gambar dua dimensi. Sebenarnya gambar sesungguhnya atau benda nyata ya, benda aktualnya itu adalah lingkaran. Jadi bisa dibayangkan. Jadi seorang desainer atau pembaca gambar juga harus bisa berimajinasi. Ya, bisa membayangkan secara pikiran dan melihat secara visual. Secara visual gambarnya 2 dimensi, tetapi di pikiran, di kepala ya, di pikiran, di otaknya, itu adalah gambar 3 dimensi dengan bentuk melingkar. Ya, bisa terbayang ya ketika ada simbol ini. Ini dikasih simbol ini, kecuali tidak ada simbol ini. Kalau tidak ada simbol ini gambarnya berarti gambar 2D, gambar 2 dimensi. Tapi karena ada simbol ini ada simbol diameter, lalu cerita tentang diameter berarti objeknya adalah berbentuk lingkaran. Jadi bisa dibayangkan lingkarannya ya seperti misalnya bayangkan saja seperti pipa, piping ya, atau pipa itu kan melingkar. Nah, itu objeknya seperti itu. Jadi pipa bertingkat. Diameternya 400, kemudian ditarik lagi di sini 220 ya. 220 berarti dari sini ya. Ini dia menjelaskan tarik garisnya hanya setengah. Artinya bukan dari titik ke sini jaraknya 220, tetapi dari ujung sini dengan ujung sini. Itu jaraknya 220. Jadi membacanya seperti itu. Jadi jangan dibaca dari titik garis ini ke titik ini 220 diameter, bukan. Jadi karena ini adalah simbol diameter simbolnya berarti keseluruhan ya. Jadi lihat aja ujungnya di mana. Oh, ujungnya di titik ini. Berarti kalau di titik sini berlawanan dengan ujung yang di titik sini. Nah, bisa dibayangkan panjang diameter 220-nya itu ada di sini. Jadi seperti itu ya. Begitu juga yang ini membacanya dari titik ini, dari titik sini ya, ke titik ini dengan panjangnya itu diameternya 250. Terusnya dari titik sini ke titik yang ini diameternya 280 mm satuannya. Lalu yang dari titik sini, dari titik ini ya, dari titik sini ke titik sini diameternya 310 mm. Itu adalah diameter untuk ukuran dari gambar tersebut. Gambar sesungguhnya, misalnya ketika ini dibuat menjadi benda nyata, benda aktual. Jadi ada desainer perancang ya, misalnya menggambarnya seperti ini. Dia memberikan bahasa gambarnya atau ukuran bentuk gambarnya seperti ini, lalu diterjemahkan oleh pembuat benda kerja, benda aktualnya
dia akan membuat benda yang berbentuk silinder, berbentuk lingkaran. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena ada simbol. Simbolnya apa? Nah, ini adalah simbolnya. Ini merupakan simbol ya. Jadi ketika ketika ada simbol yang dilingkari ini dengan tidak ada, itu memberikan makna yang berbeda antara gambar yang eh, yang diberikan ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tadi ada yang open mic ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ini Belum, Bapak. bisa dipahami ya. Membaca gambar untuk dimensi, ini ada gambar juga sama, gambar 2 dimensi. Aktualnya karena ada simbol ini, berarti ini silinder, bentuknya silinder. Silinder dengan diameter berapa? 8 mm. Ini ada silinder 1, silinder 2, kemudian ada silinder 3 dengan ketebalannya berapa ini? 6. Tebalnya 6. Nah, ini tidak ada keterangan, berarti ya kita tidak bisa tahu nih berapa ukuran detailnya. Nah, poinnya ketika di bagian ini seorang desainer atau yang melakukan membuat gambar teknik harus bisa memberikan dimensi yang detail. Jadi kalau di ilustrasi di gambar ini dimensinya ada yang belum detail, belum dijelaskan secara detail. Walaupun belum dijelaskan secara detail, kita bisa meraba ya atau memperkirakan, meraba-raba berapa ukurannya. Caranya bagaimana? Ya caranya melihat ini. Bisa dibayangkan ya, jarak dari titik sini nanti tinggal diukur, misalnya menggunakan penggaris, ini berapa nih? Jaraknya 6. Ya berarti kita tinggal titikkan aja. Ini, 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 ini. Nah, itu adalah kita bisa tahu berapa jarak sebenarnya di situ. 6 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 6 berapa? 30. Berarti jaraknya dari sini ke sini ya, itu adalah 30 satuan milimeter. Jadi seperti itu. Jadi ketika membaca dimensi gambar yang tidak lengkap, ini kan nggak lengkap ya, hanya menjelaskan ini, ya diperkirakan, diukur pakai menggunakan alat ukur. Kalau di kertas gambar, ya diukur pakai penggaris, menggunakan garis. Oh, jaraknya 6. Berarti nanti diperkirakan 6 itu dari titik mana ke mana. Tinggal dibagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti itu. Nanti diperkirakan ya gambar jarak dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali dari 6. 5 dari 6 kan 30 mm. Jadi cukup mudah ya kalau digambar manual ya. Tapi kalau digambar teknik yang menggunakan aplikasi apa eh, software, misalnya AutoCAD, ya itu lebih mudah lagi. Tinggal klik ujungnya, tinggal tarik garis, nanti keluar ukuran nilainya berapa. Oke, jadi seperti itu ya untuk membaca gambarnya. Nah, cara pemberian ukuran di sini ketika ada gambarnya itu ada lubang. Ada lubang ya. Lubang itu ya ada bolongan. Ini tampak dari bagian ini tampak A ya. Untuk
tampak A. 6 bor, berarti ukurannya 6 dengan ini, jika ada kata ini ya, ada kata BOR, bor. Bor itu ada lubang, berarti dilubangi. Dilubangi sampai apa namanya tuh? Sampai tembus ya, sampai tembus ke bawah. Dengan ukurannya 6. Nah, ini untuk tampak top view ya. Ini top view ini misalnya left view atau tampak kiri atau tampak kanan. Selanjutnya ada primer. Nah, di bagian ini ada pemberian lubang juga. Yang di bagian ini adalah yang berlubang. Ini yang di sini ya, yang di bagian. Nah, ini adalah yang diarsir ini adalah gambar berlubangnya, gambar yang bolong. Sedangkan yang ini, yang di sampingnya, yang di sekeliling sini, ini gambarnya tidak berlubang. Jadi ada lingkaran yang berlubang di tengahnya dan di bagian samping sini kondisinya padat ya. Itu pemberian ukuran lubang. Jadi bisa menggunakan simbolnya seperti ini. Ini perlu diingat ya. Jika ada gambar yang berlubang, ya diberikan nama. Tapi kalau misalnya tidak ada nama bor, misalnya cuma 6 aja, ya berarti objek tersebut di bagian sini, ini kondisinya adalah solid, padat ya, tidak ada ruang kosong. Ketika ada menamakan BOR, bor, berarti ada lubang, berarti di bagian sini, ini adalah lubang atau ada ruang kosong. Lubang atau ruang kosong. Sehingga ini sangat penting pemberiannya. Jadi pada pemberian ini untuk gambar teknik, misalnya ada yang mendesain atau merancang, jika tidak dikasih keterangan, yang membacanya akan menafsirkan hal yang berbeda. Yang membaca gambar. Jadi pada saat membaca gambar tersebut, apakah ini gambarnya berlubang atau gambarnya tidak berlubang. Nah, itu yang menjadi penafsiran berbeda. Oke, selanjutnya di bagian berikutnya ada cara pemberian tali busur dan sudut. Ini untuk gambar teknik secara manual ya, atau secara digital juga seperti itu. Yang pertama, ada caranya dengan cara ditarik. Ditarik aja dari tali busur ya, berapa busurnya, jarak dari sini ke sini, 100. Bisa juga pendefinisian arcnya 105. Ini 42 derajat, berarti sudut kemiringan. Jadi kalau ini dilanjutkan, ini ya, ini 42 ya. Ini kalau ketika ini ditarik garis, ini mudah-mudahan garisnya lurus ya, garis manual tangannya. Nah, ini jadi seperti ini nih. Ini harus lurus nih. Nah, ini adalah sudutnya 42. Jadi seperti itu. Jadi sudutnya itu ada di bagian ini ya. Misalnya simbol sudutnya itu alfa. Sudutnya 42 derajat.
Kemudian yang ini ini radius. Jadi kalau ada kata R, ini ada simbol R ya, bukan kata ya, tapi bukan kalimat ya, tapi kata R. R itu merupakan singkatan huruf R, radius. Jadi radiusnya 130. Berarti jarak dari ujung garis lingkaran dengan titik pusatnya misalnya di sini ya, itu jaraknya adalah 130 dengan satuan misalnya yang digunakan 130 mm. Begitu juga yang ini. Nah, yang ini juga sama, memberinya itu R berapa? 200 mm. Berarti jarak dari titik sini ke titik ini itu jaraknya adalah 200 satuan misalnya milimeter. Kemudian sudut. Nah, ini sudut untuk bagian yang lancip. Jadi di 42 itu bukan jarak dari sini ke sini ya. Ini bukan ya. Bukan jarak dari sini ke sini diartikan 42. Yang 42 itu adalah ininya. Sudut kelancipannya 42 derajat. Jadi kalau ini ada, ini tarik garis khayal, namanya garis khayal. Ini kan tegak lurus ya, 90 derajat. Nah, di bagian ini 42 berarti sisanya 90 dikurangin 42 berapa? 8, ya kan? 8 dikurangin 4 berapa? 48. Berarti sudut ini di bagian ini 42, yang sudut ini adalah 48 dan ini adalah 42. Jadi membacanya seperti itu. 42 derajat yang di dalam kemiringannya. Kemudian jika bagian luarnya itu adalah 48 derajat untuk sudut di bagian luar. Cukup mudah ya memahami pembacaan atau memberikan dimensi untuk apa? Untuk ini ya, untuk satuannya tadi milimeter, dan ini ada untuk sudutnya. Oke, sampai di sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya di bagian awal pertama pengenalan mengenai dimensi. Nanti di minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya. Kemudian di bagian berikutnya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan input absensi kehadiran ya di hari ini untuk mata kuliah menggambar teknik. Yang pertama, bisa mengaktifkan kameranya supaya bisa terlihat secara langsung di virtual Zoom-nya untuk kehadiran ya di mata kuliah menggambar teknik. Kelas pertama itu kelas A. Oke, untuk kelas A tampilan layarnya keluar ya, share screen-nya ya. Udah terlihat ya. Sudah, Udah, Pak. Pak. Jalan, Mbak. Sudah, Pak. Oke, yang pertama Sudah. sebentar, ini biar terlihat. Oke. Yang pertama ini namanya siapa? Alfarizi. Ada nggak di virtual Zoom? Siap. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Lalu berikutnya Aura Zelmi Azahra. Saya, Pak. Oke, lalu selanjutnya Bumi dan Pasar. Hadir, Pak. Oke, kemudian
Clayton Miguel Alphonse, Hadir, Pak. Davi Ahdan Nurasih, Hadir, Pak. Ervan Arya Putra, Hadir, Pak. Frederick. Ini tadi yang di ini ya, kolom apa? Kolom WA ya. Betul ya? Betul nggak? Tadi ada nggak yang di WA grup? Angkatan 2000 berapa? 2005 ya. Coba di WA grup tadi. Fredrik Agita. Oke, ini oke. Saya asumsikan masuk. Kemudian Gateo Mosca. Hadir, Pak. Lalu Ibnu Fatir Asedat. Hadir, Pak. Hadir. Lalu berikutnya Ibrahim Bima Haryasena. Sekali lagi pengulangan ya. Suaranya jelas terdengar. Ibrahim Bima Haryasena. Tidak ada ya. Tidak ada di informasinya. Oke. Tidak ada, Pak. Iputu Pandu Aryarta. Hadir, Pak. Oke. Lalu berikutnya Kaisa Aurelia. Hadir, Pak. Kemudian Kevin Raga Sucipto. Hadir, Pak. Kemudian Makasa Sadika Susatyo. Hadir, Pak. Hadir. Lalu Muhammad Baihaki Adnan. Hadir, Bapak. Muhammad Wahyudin. Hadir, Bapak. Muhammad Aufar Rizkullah. Hadir, Pak. Oke, lalu yang selanjutnya Muhammad Gafar Akbar. Sekali lagi pengulangan ya, Muhammad Gafar ada ya. Muhammad Tamrin Abizar. Hadir, Pak. Berikutnya Nadif Rozikin. Hadir, Pak. Hadir. Naila Azara. Hadir, Pak. Lalu Naila Maufida. Hadir, Pak. Lalu Nul Henrik Sudira. Pak. Raihan Islami Pasya. Sekali lagi diulangin ya. Yang ini namanya Raihan Islami Pasya. Tidak ada ya di on cam atau on mic-nya. Oke. Raihan Zuhri Putra Nasya. Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Rayyan Muhammad Rifiansah. Pak, saya Raihan Islami Pasya hadir, Pak. Tadi Gimana? mikrofonnya Raihan Islami Pasya, Pak. Tadi mikrofonnya lupa saya aktifin. Lalu Faiza. Hadir, Bapak. Selanjutnya Revan Raihan Rasyad. Hadir, Pak. Berikutnya Rifat Hadir, Abian. Pak. Oke. Hadir, Pak Rifat. Rifki Januar. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Satria Dwi Hadir, Putra. Pak. Hadir, Pak. Hadir. Sultan Eka Syahputra. Ada nggak siapa? Sultan Eka Syahputra. Oke, tidak ada ya. Kemudian Syafano Aidil Azhar. Hadir, Pak. Berikutnya Vidi Herdiana Alamsyah. Hadir, Pak. Terakhir adalah William Gabriel. Hadir, Pak. Oke, ini adalah absensi kehadiran ya untuk mata kuliah namanya menggambar teknik di pertemuan ke-1. Jadi ini adalah pertemuan pertama, mata kuliah menggambar teknik. Kemudian bergeser lagi ke kelas B ya. Ini kelas B-nya mana? Ini kelas B. Untuk kelas B ya, pertemuan sama ya, pertemuan 1 karena digabung. Yang pertama di kelas B ini Abizar Rasya Hadir, Pak. Oke, lalu
Berikutnya Admiral Muhammad. Ada nggak? Hadir, Pak. Ada ya. Hadir. Kemudian Adrian hadir, Pak. Yan, lalu Aninta Lia. Hadir, Pak. Oke, lalu Arik Ilham Kurnia. Hadir, Pak. Ada ya. Brilian Sultan Kuswandi. Hadir Pak, hadir. Zulfa Alfiah. Hadir, Pak. Selanjutnya Zakwan Bakir Desnaya. Hadir Pak, hadir. Zakwan. Ebenezer Tonado apa nih? Yedija. Hadir, Pak. Ada ya. Hadir, Pak. Akasi Bahri. Ada? Hadir Pak. Fatiransyah Iskandar. Hadir, Pak. Firdaus Taki. Hadir, Pak. Gaisan Rahmat. Hadir Pak, hadir Pak. Kemudian Gifari Putra Virgiawan. Hadir, Pak. Hadir. Berikutnya Hafli Zaki Akbar. Hadir, Pak. Kemudian Kesya Aulia Jayadi. Sekali lagi diulangin yang kedua ya. Bapak Kesya nggak bisa on cam sama on mic, Pak. Tapi ada nggak di... Ada. Ada, Pak. Oke. Kemudian Moreno. Siapa? Moreno Daiva Asmoro. Sekali lagi pengulangan ya. Moreno Davia Asmoro tidak ada, oke. Lalu Muhammad Kiren Alkindi. Ini siapa? Yang raise hand Muhammad Kiren ya, ada ya. Muhammad Faza Aulia. Ada, Pak. Hadir Pak. Kemudian Muhammad Ihsan Halim. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Naufal Rifib ya namanya ya. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Rifki Anas. Hadir, Pak. Muhammad Syahril Sai. Hadir. Muhammad Zumarullah. Hadir Pak, hadir. Abel Malik Hakim. Hadir, Pak. Noval Dava. Pak. Hadir. Oke, Pradipta Arya Rizky. Hadir Pak. Rafa Arkitya. Ada Rafa Arkitya Andrian. Tidak ada ya. On cam dan on mic-nya. Rafa Kais Suryono. Hadir, Pak. Hadir. Berikutnya Safli Juadino. Pak. Hadir, Rahmat. Pak. Hadir, Pak. Saindra. Pak. Ya, Safli sudah ya. Saindra Muhammad Rafa. Yang ini ya, sekarang Saindra Muhammad Rafa Kusuma. Tidak ada ya. Oke. Berikutnya Sin Nofrit. Hadir, Pak. Oke. Siba Sakti. Hadir Pak, hadir. Berikutnya Siva Alisa Diva. Hadir, Pak. Kemudian Teresia Tania. Hadir, Pak. Venesia Gilda. Hadir, Pak. Terakhir Wafi Mahardika Arbam. Sekali lagi pengulangan kedua ya. Wafi Mahardika Arbam. Oke, tidak ada ya. Oke, jadi ini adalah ini di kolom chat ini siapa yang chat? Wafi Mahardika. Mic rusak. Oke, berarti ada ya. Coba saya cek di anggota. Oke, ada ya. Wafi Mahardika Arbam. Nah, ini adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah ini ya, menggambar teknik di kelas B. Oke, kalau sudah ini semuanya terinput, saya akan masukkan data absensinya untuk pertemuan pertama ya, untuk kelas B menggambar teknik. Berikutnya
di bagian selanjutnya ada pertanyaan untuk materi yang tadi mengenai dimensi. Tidak ada ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup di siang hari ini untuk mata kuliah menggambar teknik. Kemudian yang belum bergabung di Google Classroom mengenai materi e-booknya nanti bisa download di Google Classroom, bisa masuk di URL yang dibagikan di WA Group, buku teks ya, Jadi buku teks yang tadi yang dibagikan itu adalah materi yang tadi disampaikan ya, cerita tentang dimensi, cerita tentang ukuran sudut kemiringan, simbol, jadi nanti bisa membaca lengkap di buku teks tersebut. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk materinya, saya rasa cukup di siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.